Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Hidayati, Sarjana Ekonomi. Saya mengajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Bancak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Program Studi Bisnis dan Pemasaran kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2015 017 12 749. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Bancak. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai hari ini kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Siap duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, semoga dengan bacaan doa tadi kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, kita diberi kesehatan. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pagi hari ini, Bu Ar mau mengecek kehadiran kalian dahulu. Yang pertama, Adnan Maulana, Selvi, hadir. Fania, Hadir. jadi untuk pagi hari ini untuk kelas 12 TP 1 hadir ya. Anak-anakku, pada pagi hari ini saya melihat Mbak Cindy kok kurang semangat ya. Kita pagi hari ini SBK untuk menyemangati Mbak Cindy dan diri kita. Masih ingat SBK yang Bu ajarkan? Masih. Silakan semuanya berdiri, kita SBK bareng-bareng. Baik. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Nah, ini setelah kita SBK, saya bisa melihat Mbak Cindy juga tersenyum kembali, semuanya tersenyum, saya juga tersenyum. Dengan tersenyum, saya harapkan endorfin kita bisa keluar. Endorfin itu adalah hormon yang membuat kita bahagia 200 kali lipat dari morfin. Jadi kita tidak perlu pakai morfin, cukup dengan kita tersenyum, tertawa, kita akan bahagia. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan masuk ke materi berkaitan dengan haki. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran pagi hari ini, Bu Ariyanti akan membagikan modul terlebih dahulu. Sudah semuanya modulnya diterima ya anak-anakku? Baik, kita pada pagi hari ini akan belajar materi berkaitan dengan haki. Sebelum kita masuk ke materi haki, adakah yang ingat materi pembelajaran kita sebelumnya apa? Saya, Bu, melakukan pemasaran online. Melakukan pemasaran online. Ya, betul. Di dalam pemasaran online, kita
belajar materi apa saja? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya. konsep pemasaran online. Ya, konsep pemasaran online. Selain konsep pemasaran online, yang dipelajari lagi apa anak-anakku? Saya Bu, Ya, manfaat pemasaran online. manfaat pemasaran online tepat. Selanjutnya apa lagi yang dipelajari? Saya Bu, sistem pemasaran. Sistem pemasaran. Selain sistem pemasaran, apa yang dipelajari lagi? Saya Bu, jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran, ya tepat. Selanjutnya apa lagi? Baik Bu, Nah, strategi pemasaran online. strategi pemasaran online ada 5 hal yang sudah kita pelajari di materi pemasaran online. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Di dalam HAKI itu ada tujuan yang akan kita pelajari. Tujuannya adalah yang pertama, perhatikan di sini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari, memahami tentang HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kita dulu harus paham apa toh HAKI itu sendiri. Di dalam HAKI itu ada apa aja toh? Nah ini, ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah, perhatikan anak-anakku, tujuan yang kedua itu adalah kita membedakan tentang HAKI. HAKI itu ternyata nanti ada perbedaannya satu sama lainnya. Ada hak ekonomi, ada hak apa gitu. Kalian harus paham. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang HAKI itu sendiri. Kita akan menjelaskan apa toh HAKI itu. Kemudian yang keempat adalah mempresentasikan. Jadi nanti kalian mempresentasikan tentang HAKI itu. Nah, caranya mempresentasikan bagaimana? Nanti kalian berkelompok. Ya, kita punya case, kita punya kasus, kita punya masalah. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Oke, siap untuk pembelajaran pagi hari ini ya, anakku? Siap. Semangat ya. Oke, baik. Bu Arianti masuk ke materi HAKI. Pengertian HAKI menurut Bambang Kesawa. Dilihat. Coba ada yang bisa menyampaikan ke Bu Ar? Ya Mbak, kamu Mbak. HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ya, kalau menurut Pak Bambang Kesawa, HAKI itu hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemudian yang ketiga, pengertian HAKI apa Mbak? Anjuran studi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Ya, di sini jelas bahwasanya seorang wirausaha itu harus memahami yang berkaitan dengan HAKI. Karena apa? Agar yang sudah dihasilkan oleh seorang wirausaha tidak mudah ditiru, dilindungi secara hukum. Karena tadi kalian sudah saya jelaskan berkaitan dengan apa toh HAKI, pengertiannya HAKI atau bagaimana. Kemudian kita masuk ke tujuan dan sifat HAKI. Dilihat di situ, tujuan dan sifat HAKI itu ada 3. Yang pertama adalah mencegah kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, yaitu bisa dijadikan sebagai bahan penelitian dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual itu dibagi menjadi 2 sifat. Apa saja, Mbak? Waktu tertentu, 2 bersifat
eksklusif dan mutlak. Ya, yang pertama adalah memiliki jangka waktu tertentu. Hak itu ternyata ada tenggat waktunya. Kemudian yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Itu maksudnya apa, Mbak? Hak bersifat eksekutif dan mutlak artinya Eksklusif. Eksklusif. artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Iya, di sini jelas. Yang namanya hak itu bersifat eksklusif dan mutlak. Tidak boleh siapapun mengaku-aku haki orang lain. Kita masuk ke prinsip haki. Nah, prinsip haki itu ada yang pertama. Prinsipnya apa, Mas? Prinsip ekonomi. Ya, betul. Yang kedua apa? Sebelahnya. Prinsip keadilan. Ya, ada prinsip ekonomi, ada prinsip keadilan, terus sebelahnya lagi ada prinsip apa, Mas? Prinsip kebudayaan. Ada prinsip kebudayaan. Terakhir, Mbak, sebelahnya? Sosial. Ya, prinsip sosial. Ada berapa tadi prinsipnya? Berarti jumlahnya? 4. Prinsip ekonomi ini yaitu hak intelek dari kegiatan kreatif. Ada kemauan daya pikir yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan bagi sang pemilik hak. Kemudian ada prinsip keadilan. Di dalam menciptakan suatu karya itu harus ada rasa adil. Rasa adil yang diberikan kepada sang pencipta hasil tersebut. Dan ada prinsip kebudayaan. Seseorang ketika menciptakan suatu brand atau suatu produk, barang, jasa, itu pasti akan melihat dari sisi kebudayaan, kultur. Saya ambil contoh, secara kultur orang Indonesia itu suka makanan yang pedas. Ya, ya enggak? Beda kalau kita di Eropa. Kalau kita jualan geprek, ayam geprek, itu laku enggak? Kenapa coba? Kalau di Eropa kita jualan ayam geprek yang pedas gitu levelnya 1 sampai 10 tidak laku. Karena tidak suka pedas. Ya betul, karena di Eropa itu masyarakatnya tidak bisa makan pedas. Kalau di sana kita jual ayam pakai keju kan gitu, senang karena mereka terbiasa makan dengan keju. Kalau di sini kita jual ayam yang pakai keju, kira-kira laku apa enggak? Nah, di sini ada yang namanya faktor kebudayaan. Paham sampai di sini anak-anakku? Kemudian yang keempat, apa coba tadi? Prinsip sosial. Nah, ini jelas. Di dalam prinsip sosial ini akan mengatur kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kita masuk ke selanjutnya macam-macam haki. Nah, ini macam-macam haki. Yang pertama itu adalah hak cipta. Hak cipta ini sifatnya ada 3 yang dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Kemudian hak cipta dapat dialihkan seluruhnya apabila dialihkan harus tertulis. Kemudian hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Ketiga. Nah, kita kupas satu persatu dulu. Ya. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Ini maksudnya bagaimana ya? Ada yang paham dulu nggak? Atau yang kira-kira tahu? Hak cipta sebagai benda tidak berwujud tapi bergerak. Nah, ini contohnya lagu.
kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Nah ini hak cipta itu tidak dapat disita kecuali diperoleh ketika melawan hukum. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, hak cipta yang tercakup di dalamnya itu apa saja. Ini kalian harus paham. Yang pertama itu adalah hak eksklusif. Yang kedua itu adalah ada hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dan hak moral. Pertama dulu hak eksklusif. Hak eksklusif itu apa? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Ya, betul. Jadi yang namanya hak eksklusif itu adalah kepemilikannya itu hanya kepada orang yang memegang hak tersebut. Yang selanjutnya adalah ada hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini adalah hak yang didapat dari manfaat ekonomi. Kemudian ada yang namanya hak moral. Ada lagi di sini hak cipta sastra itu menyangkut apa saja, Mbak Sin? Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi. Ya, ada juga terjemahan bunga rampai, tafsir, saduran, database dan sebagainya. Nah, di sini yang berkaitan dengan karya sastra. Hak di modul yang telah Bu Arianti bagikan untuk kalian, di situ sudah lengkap semuanya di modul tersebut. Modul itu dibuat Bu Arianti sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kalian. Dilihat di sini, yang pertama adalah kita belajar dulu berkaitan dengan hak paten. Hak paten. Sering kalian dengar paten. Paten itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Hak paten itu apa? Saya, Bu. Ya. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. Invensinya tersebut akan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya. Jadi hak paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Atas apa? Atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah, dalam kurun waktu tertentu. Coba kalian pasti belum paham. Inventor itu apa? Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide dan dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi itu sendiri jelas ide inventor yang dituangkan di dalam suatu kegiatan. Nah, Bu Arianti sekarang tanya, contoh hak paten lainnya apa? Adakah yang tahu contoh hak paten? Ada yang tahu? Cindy? IG, Instagram. Ya, betul. IG itu juga contoh dari hak paten. Kalau YouTube itu termasuk nggak? YouTube termasuk. YouTube termasuk, Mbak Asya. Karena apa? YouTube itu kumpulan dari inventor, orang-orang yang punya ide kemudian dituangkan dalam suatu kegiatan namanya invensi menghasilkan YouTube. Ya. Anak-anakku, tadi kita sudah masuk ke materi hak paten. Jadi yang namanya merek itu adalah bisa berupa huruf, bisa berupa gambar. Yang membedakan merek dagang satu dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya hak varietas. Nah, hak varietas. Hak varietas ini apa? Ada yang tahu? Kak? Hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak
mulia, tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan terhadap bahan tanaman tersebut ya. Nah, dosen di sini yang bisa menyimpulkan kita dari tadi sampai sekarang itu membahas tentang apa dan apa saja itu. Silakan angkat tangan. Siapa? Raise hand please. Kak Cindy. Keberadaan HIT bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Boleh. Satu itu. Kemudian yang kedua, HIT ini selain menjadikan sumber ekonomi kreatif secara ekonomi, HIT itu juga fungsinya buat apa tadi? Melindungi. Ya, tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh Mbak Cindy seperti itu. Ada yang mau nambahkan lagi kesimpulannya atau sudah cukup? Baik, untuk pagi hari ini kita akan melakukan diskusi, ya, diskusi kelompok. Berkaitan dengan apa? Diskusi kelompok tersebut berkaitan dengan persoalan HIT. Ya, Bu Ariyanti akan bagi dulu anggota kelompoknya. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 dari kanannya Bu Ariyanti absen 1 sampai absen 6. Mulai dari Adnan Maulana sampai dengan Khairul Nadiro, ya. Kemudian absen kelompok 2 itu mulai dari Dila Fitri Noviani sampai dengan Fatka Afrida. Sudah paham kelompoknya ya? Sebelum kita masuk ke diskusi, karena ada case yang akan Bu Ariyanti sampaikan ke kalian, Bu Ariyanti akan membagikan dulu LKPD-nya. Ya, LKPD-nya saya bagikan karena ini nanti yang akan kalian kerjakan di dalam diskusi kelompok. Anak-anak, LKPD-nya semuanya sudah di tangan kalian. Oke, sekarang silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, sekarang. Sudah semuanya berkelompok? Sudah. Perhatikan di sini, Bu Ariyanti mau menyampaikan dulu petunjuk dari penilaian kelompok kalian. Walaupun ini kerja tim, tetapi kalian saya nilai satu persatu. Di situ nanti ada penilaian tanggung jawab, keaktifan, disiplin, kerjasama, sama kreativitas. Ya, paham ya? Coba, ini ada video yang akan Bu Ariyanti putar. Kalian lihat video tersebut, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Siap semuanya? Siap. Film, buku, kemudian alat matematika, software. Oke. Kalian tadi melihat video yang berkaitan dengan HIT tadi. Kalian sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok kalian berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan oleh Bu Ariyanti. Ya, silakan mulai dari sekarang. Saya akan pandu diskusi kalian dan saya juga akan bimbing. Oh ini sudahkah membuka LKPD tadi? Sudah. Sudahkah bisa di analisa berdasarkan dari video yang diputarkan tadi? Sudah. Ya, pengertian HIT-nya sudah, konsepnya sudah, kesimpulannya juga sudah. Coba sekarang ditulis
diskusi ya di LKPD tadi, nanti dipresentasikan bareng-bareng ya. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah menyelesaikan diskusi pada hari ini? Sudah. Sekarang silakan kalian maju presentasi hasil diskusi kalian, dimulai dari kelompoknya Cindy 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Haki merupakan hak yang berhasil dari hasil kreativitas, kemampuan daya pikir manusia dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dalam menjunjung kehidupan manusia. Adapun ciri pokok haki yaitu merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua, mempunyai hak yang mengikuti, artinya hak itu terus-menerus mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun. Adapun prinsip haki yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, dan prinsip kebudayaan serta prinsip sosial. Setelah itu, kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu haki sebagai pelindung keberadaan haki bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan haki, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Keberadaan haki bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Saya, apa pengertian dari hak cipta? Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan memperbanyak ciptaannya. Ya, ada yang lain? Pertanyaan lain? Ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hak atas kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pengembaraan ini memberikan penjelasan bahwa haki adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Manfaat haki adalah bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah hal yang didapatkan dan hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, siapa? Saya. Ya. Contoh dari haki. Lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani itu termasuk haki. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Haki merupakan hak yang berasal dari hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia. Dan kesimpulan haki adalah haki dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Gambaran ini memberikan penjelasan bahwa haki adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran
beragam dan berkualitas yang diciptakan oleh seseorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Adakah yang mau bertanya? Silakan ngacung dulu yang mau bertanya. Saya manfaat hacking apa saja? Menurut saya adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang tadi. Yaitu tadi jawaban dari kelompok 2. Apakah Mbak Arsya sudah puas dengan jawabannya? Sudah ya. Ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok 2? Anak-anak? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan definisi kami. Perkenalkan, nama saya Alia Indika. Saya Farida Kumalatif. Saya Sarah Sampeini. Saya Muhammad Setiawan. Saya Muhammad Rika Arianto. Saya Ahmad Maulana. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami melalui hati. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, terima kasih semuanya tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya sudah mempresentasikan hasil presentasinya pada pagi hari ini. Bu Arianti sudah memberikan penilaian ke kalian tadi berkaitan dengan keterampilan, kerjasama, keaktifan, kemudian disiplin, tanggung jawab. Setiap anak sudah mendapatkan nilainya masing-masing. Oke, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sekarang. Baik, sudah semuanya kembali ke tempat duduk kalian masing-masing? Sudah. Baik. Sekarang setelah kalian mendapatkan materi pembelajaran, kemudian kalian sudah dapat kasus, kemudian kasusnya itu didiskusikan bareng-bareng, kalian sudah kerja secara kelompok, kemudian mempresentasikan hasil presentasi kalian, Bu Arianti akan memberikan asesmen ujian kepada kalian. Ujian ini bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui kedalaman materi yang sudah kalian terima dari Bu Arianti. Kedalaman materinya itu apakah memang kalian sudah paham, belum paham, atau tidak paham sama sekali. Nah, untuk ujian atau tes pada pagi hari ini, silakan kalian HP-nya boleh digunakan karena kita mau memakai quizzes. Pernah kan yang kemarin kita juga belajar mengerjakan ujian pakai quizzes? Ya. Nah, semuanya HP-nya dikeluarkan. Di sini ada link quizzes yang akan Bu Arianti tuliskan. Semua soal sudah ada di situ. Kalian tinggal buka, kemudian kalian kerjakan. Sekarang ini linknya. Nah, ini link quizesnya. Sekarang silahkan kalian buka link quizesnya ini. Kemudian silahkan kalian kerjakan. Di situ ada 10 soal buat kalian. Kemudian dikerjakan hari ini. Estimasi saya setiap soal butuh mengerjakan sekitar 1,5 menit. Jadi kalian butuh waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang.
akhiri Bu Ariyanti mau memberi kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Tadi kita belajar tentang apa coba? Haki itu hak kekayaan atas intelektual. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya haki itu didapatkan dari olah pikir manusia. Kemudian olah pikir manusia itu tadi menghasilkan suatu produk, jasa, ataupun proses yang berguna untuk masyarakat. Kenapa kita butuh haki? Yang pertama adalah untuk melindungi hasil olah pikir tersebut, karena itu suatu proses yang luar biasa. Yang kedua, itu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya haki itu juga ada keuntungan atau hak ekonomi yang bisa kita dapat. Paham di sini? Paham. Baik, anak-anak, selama proses pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan di dalam proses itu, Mbak Cindy? Senang. Kenapa Mbak Cindy bisa senang dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Karena guru menyenangkan. Oh, Bu Guru menyenangkan, terima kasih. Selain itu, selain faktor Bu Gurunya berkaitan dengan materi yang kita pelajari, materinya bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Lebih menarik. Lebih menarik. Saya Bu. Iya. Materinya mudah dipahami. Materinya mudah dipahami dan materinya juga sangat penting nanti ketika kalian menjadi seorang wirausaha. Jadi anak-anakku, harapannya Bu Ar, kalian semuanya setelah lepas dari SMK nanti, kalian punya semangat untuk menjadi seorang wirausaha. Ya? Karena apa? Menjadi seorang wirausaha itu minimal kita tuh menjadi bos bagi diri kita sendiri. Setinggi-tinggi apapun kalian itu jabatan di perusahaan yang bukan milik kalian sendiri, kalian itu tetap namanya karyawan. Enak diatur apa enak mengatur? Mengatur. Kalau mau jadi yang mengatur, jadilah seorang wirausaha. Mengatur dirinya sendiri. Siapa tahu nanti kita punya karyawan dan kita juga bisa mengatur orang lain. Seperti itu. Oke? Karena waktunya sudah selesai, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bareng-bareng ya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Sekarang duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, siang hari ini kalian sudah selesai pembelajaran dari pagi sampai siang. Harapan saya ketika nanti kalian pulang, hati-hati naik motornya. Kemudian jangan lupa yang piket hari ini tetap piket. Kursinya ditaruh di atas meja. Kalian pulang dengan tertib, tidak usah dadak main. Nanti orang tua kalian mencari. Baik, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Nice to meet you anak-anakku. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.